Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Yasmin Fahira dan terima kasih buat kalian yang memutuskan untuk mendengarkan podcast kali ini. Episode kali ini merupakan naskah yang tadinya aku ajukan untuk keperluan lomba esai dalam seleksi fully funded trip ke US atau Amerika Serikat. Tapi ya karena emang belum rezeki, jadi daripada nganggur, aku memutuskan untuk meremake naskah ini menjadi sebuah podcast yang siapa tahu aja bisa memberikan inspirasi dan semangat bukan hanya untuk aku pribadi tetapi juga untuk orang lain. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan podcast kali ini dan selamat mendengarkan. Siapa yang tak mengenal negara Amerika Serikat, negara besar yang menyajikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Title-nya sebagai pusat peradaban dunia tidak perlu diragukan lagi. Berapa banyak pemimpin dan ilmuwan yang dilahirkan Amerika Serikat untuk mengusung kemajuan peradaban? Sebut saja Patrick Henry, seorang politikus yang memberi semangat kebebasan di masa-masa revolusi Amerika Serikat. Ada pula Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan tersohor penemu lampu pijar. Sang legendaris Benjamin Franklin, seorang ilmuwan sekaligus diplomat yang ikut memimpin revolusi Amerika Serikat. Andy Warhol, sang seniman pencetus gerakan pop art Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Belum lagi ada sastrawan Emily Dickinson, penulis puisi Toni Morrison, sang arsitek yang telah mendesain 700 lebih bangunan di California, Julia Morgan, dan juga ada pula pendiri universitas ternama di Amerika Serikat, John Harvard. Dan masih banyak lagi pemimpin serta ilmuwan Amerika Serikat hingga saat ini yang tidak dapat disebutkan. Impian-impian para tokoh tersebut tadinya hanya akan melayang-layang saja di langit Amerika Serikat, hingga kemudian dengan ambisi dan semangat keberanian, mereka tarik layangan impian itu keluar menjadi kenyataan. Masalah yang sering terjadi saat ini ialah adanya stigma bahwa kesuksesan akan sulit digapai karena sebagian dari kita tidak terlahir dari keluarga yang kaya raya, pun sebagian dari kita memiliki perjuangan hidup yang tidak mudah. Lalu apakah itu berarti semua impian-impian yang bersemayam tidak dapat terwujud? Mari kita intip sedikit perjalanan hidup seorang pendiri Universitas Harvard. John Harvard merupakan anak keempat dari 9 bersaudara yang merupakan putra dari Robert Harvard, seorang tukang daging dan pemilik kedai yang sederhana. Namun dengan kegigihannya, siapa yang menyangka bahwa anak seorang tukang daging dan pemilik kedai bisa mendirikan universitas paling bergengsi sedunia, universitas yang juga telah melahirkan banyak intelektual muda di seluruh penjuru dunia. Lalu bagaimana dengan Thomas Alva Edison? Pasti dari kalian juga udah gak asing dengan cerita Thomas Alva Edison yang saat ia masih kecil, gurunya pernah menilai Edison sebagai anak yang tidak memiliki bakat. Ribuan kali ia juga gagal dalam proses percobaannya membuat lampu pijar. Tapi pada akhirnya ia berhasil menjadi ilmuwan bersejarah yang menerangi peradaban manusia dengan membuat lampu pijar. Nyatanya, kesuksesan tidak selalu memandang latar belakang dan status. Pintu kesuksesan akan selalu terbuka bagi mereka yang berjuang mendapatkannya. Nah, jika kita ambil kesimpulan dari cuplikan naskah yang udah aku bacain tadi, bahwa setiap kita itu pasti punya impian dan cita-cita, dan tidak peduli bagaimana status dan latar belakang kita itu punya kesempatan dan kita berhak untuk mewujudkan segala impian kita gitu. Seperti cerita pendiri Harvard tadi, ya, John Harvard, bahwa ia tadinya hanya merupakan seorang anak dari tukang daging dan pemilik kedai sederhana. Tapi dengan kegigihannya, siapa yang menyangka gitu kan dia bisa mendirikan universitas paling bergengsi di dunia saat ini, Universitas Harvard, yang juga ikut membangun peradaban dunia. Nah, kita harus mengambil pelajaran dari para tokoh atau ilmuwan Amerika Serikat tersebut, yang mana impian kita tuh harus besar. Kita harus memiliki layangan impian kita. Nah, yang menjadi penentu apakah impian itu dapat terwujud atau tidak adalah kegigihan kita untuk menarik layangan impian tersebut keluar menjadi kenyataan. Oke, jadi itu aja mungkin kesimpulan dan pesan yang ingin aku sampaikan. Semoga kita sebagai generasi muda itu berani untuk mengambil kesempatan menjadi the agent of change atau agen perubahan demi membangun generasi Indonesia yang lebih baik. Terakhir aku ingin mengquote atau mengambil
kutipan dari seorang tokoh politik Amerika Serikat, Eleanor Roosevelt, yang berbunyi, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Yang artinya, masa depan itu merupakan milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Jadi pesan aku buat teman-teman semua adalah jangan pernah takut bermimpi dan mewujudkannya. Thank you buat teman-teman semua. See you on the next podcast. Bye.